Halo sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Sumatera Utara. Presiden Jokowi resmikan jalan bypass Balige di Toba, Sumut. Presiden RI Joko Widodo mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara pada Rabu dengan meresmikan jalan bypass Balige di Kabupaten Toba. Sebagaimana informasi yang diterima dari Biro Pers bahwa Presiden di Jakarta, Rabu, peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Negara. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat, Hedi Rahadian, mengatakan bahwa pembangunan jalan bypass Balige secara bertahap sejak 5 tahun lalu dan menelan biaya 176 miliar rupiah. Jalan tersebut dibangun untuk mencegah terjadinya kemacetan yang terjadi di kota Balige dan sekitarnya. Ia berharap dengan jalan sepanjang 9,8 km tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkannya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan di sekitar kota Balige. Ini akan memperbaiki meningkatkan aksesibilitas untuk kawasan-kawasan di sekitar Balige. Jadi, ini juga akan membentuk ruang pengembangan kota Balige ke depannya, ungkap Hedi. Manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti diutarakan Rohana Simanjuntak. Pengguna jalan bypass Balige ini mengaku bahwa keberadaan jalan tersebut dapat mempersingkat waktu tempuhnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang sebelumnya ia harus melalui kota makan waktu terus karena kepadatan juga di sana cenderung macet. Jadi karena sudah ada jalan bypass sangat membantu, kira-kira 15 menit sampai dengan tujuan. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo atas keberadaan jalan bypass Balige. Diharapkan pula jalan bypass tersebut dapat dipelihara dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Terima kasih buat Pak Jokowi buat programnya ada jalan bypass di sini. Saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar juga sangat tertolong. Terima kasih atas manfaatnya Pak Jokowi, kata Rohana. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Gudang minyak goreng di Ciracas ludes terbakar. Bangunan rumah yang dijadikan gudang penyimpanan minyak goreng di Ciracas, Jakarta Timur habis terbakar. Peristiwa ini diduga akibat korsleting listrik. Kasih OPS Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, Gatot Sulaiman menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 00.41 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Dugaannya korsleting listrik, kata Gatot saat dikonfirmasi pada Senin 2 Februari 2022. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemadaman melibatkan 19 unit mobil pemadam dan 97 personel. Sementara terkait dugaan adanya penimbunan minyak goreng dalam peristiwa ini, menurutnya menjadi wewenang daripada pihak kepolisian. Rumah dijadikan gudang penyimpanan minyak goreng atau sebagai dugaan penimbunan ranah polisi, katanya. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Harga minyak sawit mentah di Sumut untuk ekspor masih dalam keadaan tinggi. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil siap ekspor dari Sumatera Utara dan masih tinggi di kisaran Rp15.000 per kilogram. Demikian dikatakan Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Sumut, Rabu 2 Februari 2022. Harga CPO untuk ekspor masih cukup bagus. Bahkan tren menguat yang diduga dampak kebijakan pemerintah membatasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri. Kenaikan harga CPO dimulai pada 19 Januari 2022 yang mencapai Rp15.005 per kilogram dari sebelumnya 18 Januari yang masih di angka Rp14.803 per kilogram. Harga CPO yang menguat lagi pada 28 Januari yang mencapai Rp15.402 per kilogramnya. Penguatan harga diduga karena pasar internasional khawatir dengan terjadinya pasokan ketat CPO dari Indonesia dampak kebijakan pembatasan ekspor komoditas tersebut. Adapun terjadi penurunan harga TBS diduga sementara sebagai dampak kekhawatiran terjadi pengurangan pembelian TBS, tandan buah segar ke pedagang maupun petani. Harga TBS dan CPO dipengaruhi banyak faktor termasuk menyangkut kebijakan dan kewajiban memasok ke dalam negeri
atau Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, CPO olen dan minyak goreng. Hingga saat ini dapat diprediksi dan mudah-mudahan harga TBS akan menguat lagi karena CPO juga diperkirakan bisa menguat kembali. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. PTM diusulkan hanya berjalan 50% saja hingga Omikron kembali mereda. Wakil Ketua Komisi X DPRD RI yaitu Dede Yusuf mengusulkan opsi PTM dibuat 50% saja, setidaknya sampai varian Omikron kembali mereda pada Rabu 2 Februari 2022. Dede telah mengusulkan ini kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim agar segera melakukan evaluasi karena ada ancaman varian baru. Ketika itu tidak ada tanggapan cepat dari yang bersangkutan. Nadiem berpegang pada surat keputusan bersama 4 menteri dan melemparkan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Dalam SKB tersebut, daerah dengan PPKM level 1 dan 2 dapat menyelenggarakan PTM 100%. Dede menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo yang meminta PTM kembali dievaluasi, khususnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Menurutnya, tidak perlu penyelenggaraan PTM ini terus mengacu pada SKB 4 materi, yang artinya dalam suasana ketidakpastian, kita harus cepat tanggap dengan respon yang ada di publik. Tidak usah mengacu kepada SKB semua, katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Hal ini menyusun lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Dia menyampaikan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia naik 910% dari yang sebelumnya hanya 6.108 kasus di tanggal 9 Januari 2022 menjadi 61.718.000 per 30 Januari 2022. Berita selanjutnya tetap datang dari Jakarta. Mulai hari ini Polri resmi kenalkan seragam baru Satpam. Korbinmas Baharkam Polri secara resmi mengenalkan warna baru seragam Satuan Pengamanan pagi ini dalam upacara hari ulang tahun ke-41 Satpam di lapangan Bayangkari Polri, Jakarta Selatan hari ini. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, menyebutkan bahwa upacara hari ulang tahun ke-41 Satpam itu sekaligus mengenalkan warna seragam baru Satpam yang berganti dari warna coklat muda menjadi warna coklat krim. Pengenalan warna seragam baru Satpam ini bagian dari sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya Polri telah mengkonfirmasi secara perubahan warna seragam Satpam menjadi krem sejak pertengahan Januari 2022. Adapun alasan perubahan warna seragam Satpam ini karena seragam yang saat ini digunakan mirip dengan seragam anggota Polri. Kemiripan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat yang sulit membedakan antara polisi dan petugas Satpam. Satpam yang merupakan profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas, sehingga perlu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan Polri sebagai pembinaan. Polri telah terdahulu melakukan pengkajian terkait perubahan warna seragam baru Satpam ini. Selanjutnya mengeluarkan peraturan Polri Satpam tersebut. Dan warna seragam baru Satpam ini akan diimplementasikan tahun depan. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. BPS sebut makanan hingga tembakau jadi pemicu inflasi Januari 2022. Badan Pusat Statistik mencatat pada Januari 2022 terjadi inflasi sebesar 0,56% dengan indeks harga konsumen sebesar 108.026 dari 90 kota IHK dan 5 kota mengalami deflasi. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok itu adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,17%. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,43%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,51%. Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79%. Selanjutnya kelompok kesehatan sebesar 0,24% dan transportasi mengalami kenaikan 0,02%. Kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 0,41%, kelompok pendidikan sebesar 0,8%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,36%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,62%.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13%. Tingkat inflasi dan jasa keuangan sebesar 0,13%. Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2022 sebesar 0,56%. Komponen inti pada Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,42%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari 2022 sebesar 0,42% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun sebesar 1,84%. Berita selanjutnya kita beralih kepada ekonomi. Pedagang sebut minyak goreng masih mahal. Pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi baru untuk minyak goreng yang mulai berlaku pada 1 Februari 2022. Harga minyak goreng mulai Rp11.500 per liternya. Rincian head minyak goreng dibagi menjadi 3 yaitu head minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana yaitu Rp13.500 per liter, dan untuk minyak goreng kemasan premium yaitu di angka Rp14.000 per liternya. Sekretaris Jenderal DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia yaitu Reynaldi Sarijawon menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak sampai ke pedagang pasar di pelosok tanah air. Hal itu terbukti bahwa harga minyak goreng masih mahal di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya sudah dipastikan bahwa head tidak akan berlaku di pasar tradisional karena di pasar itu sistem tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan harga. Jika pemerintahnya fokus ke retail modern saja, maka tidak mampu menurunkan dan mengendalikan harga minyak goreng. Kami sampaikan sejak awal subsidi distribusi ini harus menyeluruh di pasar tradisional. Dapat dicek fakta di beberapa pasar di Jakarta. Harga minyak goreng masih tinggi. Artinya 2 pekan yang diberikan subsidi kepada retail dan efektif dan berjalan baik, maka pemerintah harus melek kondisi di lapangan khususnya di pasar tradisional. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Ayam ras jadi penyumbang terbesar inflasi Januari 2022. Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi sebesar 2,18% secara tahunan atau year of the year pada Januari 2022. Kepala BPS yaitu Margo Yuwono mengatakan bahwa perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2022 lalu secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Karena ini bulan Januari, maka inflasi tahun kalender itu sama dengan inflasi bulanan, yaitu sebesar 0,56%. Sementara inflasi year of the year sebesar 2,18%. Margo menyebutkan bahwa angka inflasi tersebut didapat berdasarkan survei BPS di 90 kota, di mana 85 kota tersebut diantaranya mengalami inflasi, dan inflasi tertinggi terjadi di kota Sibolga sebesar 1,53%, sedangkan terendah ada di kota di Manokwari sebesar 0,02%. Adapun penyebab inflasi di kota Sibolga adalah karena adanya andil pada kenaikan harga ayam ras, di mana ayam ras berikan andil inflasi sebesar 0,16%, diikuti ikan serai dengan andil 0,16% dan ikan tongkol sebesar 0,14%. Sementara dari 90 kota yang BPS terhitung inflasi, ada 5 kota yang mengalami deflasi. Tertinggi ada di kota Mobagu dengan angka deflasi 0,66% dan inflasi terendah berada di Jayapura sebesar 0,04%. Penyebab deflasi yang tertinggi di kota Mobagu disebabkan karena adanya andil deflasi pada komoditas ikan sikalang yang diawetkan 0,30%. Kemudian cabai rawit dengan andil deflasi 0,28%. Kemudian ikan cilakang dengan andil 0,18%. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.